Sejarah kurban dalam Islam. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Sejarah kurban berhubungan dengan perintah Allah yang mulanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk nabi terbaik yang mendapat julukan Ulul Azmi. Nabi Ibrahim mendambakan buah hati. Diceritakan, Nabi Ibrahim telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sampai Nabi Ibrahim menua, ia tidak kunjung memiliki keturunan. Maka ia pun berdoa kepada Allah SWT agar kiranya dianugerahi anak keturunan yang soleh. Kelahiran Ismail. Karena kesungguhannya dalam berdoa, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah putra pertama yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 101. Nabi Ibrahim tentu senang dengan kehadiran Ismail. Ia amat menyayangi putra pertamanya itu. Ismail dan ibunya pindah ke Mekah atas perintah Allah. Namun tak berselang lama setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun Ka'bah. Kota Mekah adalah negeri padang pasir yang tandus dengan matahari terik yang menyengat. Tak ada pepohonan dan sumber air, hanya batu dan pasir sejauh mata memandang. Karena keadaan Mekah yang demikian itu, Siti Hajar menjadi risau. Bagaimana mungkin ia akan hidup berdua di tempat seperti itu bersama Ismail yang masih bayi. Siti Hajar pun menangis sedih. Ia tak sanggup jika harus ditinggalkan oleh Ibrahim di sana. Namun Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa sebab hal itu sudah menjadi perintah Allah. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang gersang. Ia lalu melanjutkan perjalanan. Tatkala kedua orang kesayangannya itu telah hilang dari pandangannya, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada mereka. Hajar tidak bisa menyusui Ismail. Maka tinggallah Hajar dan putranya di kota Mekah yang tandus. Hingga suatu ketika persediaan bekal yang dimilikinya habis. Hajar lapar dan kehausan yang menyebabkan air susunya menjadi kering. Ismail yang masih bayi pun menangis karena tidak bisa menyusu. Hajar bingung dan kalut. Ia berlari ke sana kemari, berusaha mencari sumber air di sekitar mereka. Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa, ia melihat sumber air nampak ada di Bukit Marwah. Kemudian berlarilah dari Bukit Marwah. Setibanya di sana, yang disangka air ternyata cuma bayangan. Ia terus berlari bolak-balik Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Munculnya mata air Zam-Zam.
Hajar pun kelelahan. Lalu ia mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana Ismail dibaringkan, dalam keadaan menangis dan meronta menghentak-hentakkan kaki. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail muncullah sumber air yang memancar. Hajar senang bukan kepalang. Ia pun berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Dengan tergesa, Hajar segera menampung air itu. Ia sangat bersyukur di saat gentingnya ternyata Allah menurunkan pertolongan. Ismail tumbuh besar. Seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas, soleh, dan berbudi baik, sesuai doa yang dipanjatkan ayahnya. Ketika Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah dari Allah kepada Ibrahim. Perintah yang hendak menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan Ibrahim serta kesabaran Ismail. Sejarah kurban mimpi Nabi Ibrahim. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Melalui mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Ibrahim pun menjadi teramat sedih. Bayangkan saja, anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh berat ujian ini yang diterima Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya. Namun bagaimanapun, perihal mimpi itu tetap diceritakan Nabi Ibrahim kepada sang anak. Lalu Nabi Ibrahim menanyakan bagaimana pendapat Ismail. Sejarah kurban, Ismail bersedia disembelih. Respon yang diberikan Ismail pun sungguh di luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Tentang kesabaran Ismail ini, Allah memujinya dalam Al-Quran. Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Ismail pun dibaringkan. Dengan mata basah berlinang air mata, Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Sejarah kurban, Ismail digantikan domba. Ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril. Ia mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat As-Saffat ayat 103-105. Nabi Ibrahim memberikan kita teladan yang berharga. Ia ikhlas dan sabar menerima perintah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah menggantinya dengan seekor domba. Ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan kecintaan terhadap hal
duniawi agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sejarah kurban dalam Islam yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga cerita tentang sejarah kurban ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sumber theasianparent.com